Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'd, meneruskan daripada kalam guru-guru kita yang mulia, pembahasan tentang masalah prinsip di dalam memegang, yaitu perintah dan amanat daripada seorang guru. Maka kita ingin mendengarkan cerita hikmah yang akan dibawakan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, sahibul maulid. Beliau bercerita kepada kita bagaimana orang-orang terdahulu mereka itu memegang prinsip terhadap gurunya. Saking memegang prinsip daripada gurunya sampai gurunya sendiri yang menguji kepada murid-muridnya, sehingga mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang wali min auliyaillah, jadi ulama luar biasa, dikarenakan mereka sudah lulus daripada ujian daripada gurunya, dikarenakan prinsipnya mereka memegang terhadap yaitu amanah daripada seorang guru. Minggu kemarin kita telah mendengar bagaimana Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah yang mengalami ujian yang sangat luar biasa dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdar. Maka pada malam hari ini Al-Imam Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi akan bercerita juga, bukan cuma Syekh Umar Bamakhramah. Ternyata para masyayikh di luar Hadramut, mereka ini menjadikan murid-murid mereka itu yakin, bahkan berprinsip tegas terhadap gurunya walaupun ujian yang sangat luar biasa. Apa saja? Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa kana li Abi Mas'ud Al-Jarihi talamidzah. Dulu ada seorang guru namanya Abi Mas'ud Al-Jarihi. Beliau ini memiliki beberapa murid. Wa kana yamtahinuhum, dan adanya Abi Mas'ud ini pasti yang namanya murid harus dites dulu pantas atau enggak jadi muridnya. Gimana ngetesnya? Wa idza saru ila makanin, apabila mereka murid-muridnya berjalan menuju satu tempat, yataqaddamahum, maka sang guru akan mendahului mereka murid-muridnya. Wa yaqulu linnas, seraya Abi Mas'ud berkata kepada orang-orang, innahum yaf'aluna kadza wa yatrukuna kadza ma lisyughul bihim. Kalian orang-orang tahu enggak tuh yang di belakang saya itu, mereka ini orang-orang yang melakukan begini, melakukan begitu, perbuatan ini, perbuatan itu. Udah gitu mereka meninggalkan ini, meninggalkan kewajiban ini, meninggalkan kewajiban itu. Dan saya nggak ada urusan sama mereka. Anak ini nggak ada sibuk ngajar mereka. Anak ini lepas tangan daripada mereka. Ini kalau mereka itu sabar dengan yaitu ujian tersebut, maka Abi Mas'ud akan mengakui mereka itu sebagai muridnya. Kalau nggak tahan ujian omongan orang-orang, maka akan ditinggalkan mereka. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Wa kana ba'dul masyayikh idza ra'a muridahu sara bihi ila indal qadhi. Ada sebagian guru yang mana apabila dia melihat salah seorang muridnya yang benar-benar cinta, benar-benar teruji, apa yang dilakukan? Ini guru membawa murid tersebut menuju hakim pengadilan. Ngapain? Wa qala lah, seraya dia berkata kepada hakim tersebut, hadza zana bibni, hadza zana binti, ini orang telah berzinah dengan putri saya. Au qadzafana, atau tuduhan yang lain, ini orang telah menuduh kepada saya, sudah nuduh hal-hal yang mana saya tidak melakukannya. Fa in aqarra jaladuh, maka si murid tersebut tinggal dilihat. Kalau benar pengakuan murid daripada gurunya itu bahwasanya murid berbuat seperti itu, dia mengakui di hadapan hakim, maka hakim itu harus memutuskan hukum berupa harus dipecut orang tersebut dikarenakan perbuatan zina dan perbuatan tuduhan qadzaf tersebut.
Wa in ankara, maka apabila si murid tadi bilang enggak, ingkar, saya punya guru bohong, dia menuduh saya nggak pernah berzina kepada putrinya, saya nggak pernah nuduh dia. Berarti murid begini dia kagak nurut kepada gurunya. Taradahu syekh, langsung diusir oleh gurunya. Wa qala lahu ruh anni, seraya sang guru tersebut berkata kepada murid tadi, ralilah engkau, pergilah engkau dari saya. Inilah ujian orang-orang terdahulu kepada murid-muridnya. Bahkan kata Habib Ali, walama hubisa Shibli fi Marstan, dulu pernah Imam Shibli, seorang imam besar, pernah dipenjara oleh pemerintah yang zalim di daerah Marstan. Dakhal alaihi jama'atun, maka masuk mengunjungi beliau sekelompok orang-orang. Faqala lahum man antum, maka Imam Shibli di tempat yang asing tersebut bertanya kepada mereka yang mengunjunginya, siapa kalian? Qalu ahibbauka, maka mereka menjawab, kami ini adalah pecinta-pecintamu wahai Imam Shibli. Ja'u zairin, kita semua datang mengunjungimu. Wa akhadha yarmihim bil hajar, malah Imam Shibli apa yang dilakukan ketika mendengar para pecintanya datang di tempat itu? Beliau langsung ngambil batu-batuan seraya melempar kepada mereka dengan batu-batu tersebut. Fasyaradu minhu, akhirnya orang-orang berlarian ketika dilempar batu oleh beliau. Faqala lahum, maka Imam Shibli berkata kepada mereka, ya kadzabin, wahai para pendusta, wahai para pembohong, lau kuntum ahibbai la sabartum ala balai, seandainya kalian itu benar para pecintaku, maka niscaya kalian akan sabar terhadap ujianku. Maka apa sih tujuan seorang guru menguji daripada muridnya ini? Tidak lain tidak bukan, sang guru ingin menjadikan muridnya ini lebih baik. Sang guru ingin menjadikan muridnya ini lebih berprinsip. Sang guru ingin menjadikan muridnya ini lebih taat lagi. Kalau dia bisa taat kepada gurunya, pasti akan taat kepada Rasulnya. Kalau dia taat kepada Rasulnya, pasti akan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau bercerita bahwasanya dulu pernah ada seorang murid daripada murid seorang imam besar yang mana beliau ternama dan sangat luar biasa, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wa ata murid ila Syekh Abi Yazid, maka murid tersebut datang kepada gurunya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Faqala lahu, maka si murid tadi bertanya kepada gurunya, berkata seperti ini, ya ustadzi, wahai guruku, ana mundu 30 sanah, saya ini semenjak 30 tahun lamanya, asumun nahar, saya selama 30 tahun puasa dahar, puasa terus menerus, berguru kepadamu dalam keadaan berpuasa. Wa agumul lail, dan saya ini bangun malam, tahajud selama 30 tahun lamanya, siangnya puasa, malamnya tahajud. Wa qad taraktu syahawat, bahkan tidak cukup itu, saya sudah tinggalkan yaitu syahwat-syahwat hawa nafsu saya. Wala ajid fi qalbi syai'an min hadzal ladzi tadhkuruh, maka saya tidak mendapatkan lagi di dalam hati saya sesuatu pun keinginan dari apa yang telah engkau peringatkan kepadaku, yang telah kau sebutkan, maksiat dosa apa saja, saya udah nggak ada kebutuhan, nggak ada kepentingan, nggak ada nafsu lagi udah. Wa ana umin bikulli ma taqul, dan saya ini adalah orang yang sudah sangat meyakini terhadap apa saja yang kau ucapkan wahai guru. Wa usaddiqu bihi, bahkan saya akan membenarkan apa saja ucapanmu wahai guru. Faqala lahu Abu Yazid radhiyallahu taala anhu, maka ketika mendengar pernyataan murid ini, Al-Imam Abu Yazid yang mana mendengar muridnya ini sudah membanggakan dirinya di hadapannya dengan kemuliaan amal dan lain sebagainya, beliau berkata kepada murid tadi, lau salaita 300 sanah, seandainya kamu telah melaksanakan ibadah solat selama 300 tahun lamanya, wa anta ala ma araka alaih,
dan saya lihat kamu masih dalam keadaan yang mana kamu lakukan seperti ini, la tajid minhu dzarrah, maka kau tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil walaupun sebiji dzarrah, walaupun sebiji atom. Kalau keadaan kamu masih seperti ini gak akan pernah bisa, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Maka si murid bingung, kaget. Dia tanya, faqala walima ya ustadzi, kenapa itu wahai guruku? Kenapa dengan usaha saya yang seperti ini tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa? Faqala, maka sang guru yang tahu keadaan muridnya, yang tahu kelemahan dan kekurangan muridnya, dia berkata, li annaka mahjubun binafsika, dikarenakan kamu wahai muridku, tanpa kamu sadari, engkau ini sudah terhijab, tertutup, terhalang oleh hawa nafsumu sendiri. Maka bingung dia, kok bisa? Saya sudah melaksanakan semuanya, kok masih terhijab dengan hawa nafsu? Maka si murid bertanya lagi, faqala lahu wa hal hadza dawa hatta yankashifal hijab? Wahai guru, apakah untuk penyakit ini, hawa nafsu saya ini, ada nggak obatnya? Sehingga dengan obat tersebut maka akan tersingkap, terbuka hijab tersebut, sehingga akhirnya saya tidak terhalang lagi, bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Qala na'am, kata Imam Abu Yazid, ada obatnya, ada caranya. Tapi kata beliau, walakinnaka la taqbal wa la ta'mal. Akan tetapi walaupun saya beritahu obatnya, caranya, kamu gak bakal bisa nerima obat tersebut. Kamu gak akan pernah bisa mengamalkan, melakukan daripada cara yang akan saya berikan kepadamu. Faqala, maka si murid tersebut malah menantang gurunya. Bal aqbal wa amal. Tidak wahai guru, malah saya akan menerima obat tersebut dan saya akan mengamalkan cara yang kau berikan itu. Faqala lahu Abu Yazid, maka Al-Imam Abu Yazid ingin menyadarkan muridnya dengan ucapannya, idhab hadhihi sa'ah ilal hajjam. Hari ini, detik ini, saat ini kau berangkat ke tukang bekam, tukang hijamah. Terus ngapain di tukang bekam? Wahlik ra'saka wa lihyatak. Kau ke tukang bekam bukan untuk dibekam, bukan, tapi untuk kau ini mencukur habis palamu, bikin kau punya pala botak. Bahkan kalau bisa jenggotmu yang kau muliakan, yang kau rawat, yang kau rapihkan setiap hari, kalau bisa habisin juga, bersihin juga. Itu yang namanya rambut kamu dan jenggot kamu sama tukang bekam yang memang bukan ahli cukur. Terus nggak cukup itu, kata Imam Abu Yazid, wanza' hadzal libas, pakaian kemuliaan ini yang kau pakai saat ini, lepaskan itu. Wattazir bi abaah, dan mulai saat ini kamu kenakan itu yang namanya pakaian daster buat ibu-ibu. Wa'allik fi unuqika mikhlah, nggak cukup itu, udah pakai daster, kau gantungkan di yaitu leher kamu berupa kantong keranjang. Wamla'ha minal lauz, kemudian kantong keranjang tersebut kamu isi dengan yang namanya kacang-kacang almond. Wajma' haulaka sibyanan, udah gitu ngapain? Kau kumpulkan itu di sekelilingmu anak-anak kecil. Ngapain? Buat ngarak. Iya. Wagul bi'ala sautik, dan kau katakan, perintahkan kepada yaitu anak-anak tersebut yang mengarak kamu dengan suara yang kencang, ya sibyan, wahai anak-anak, wahai bocah, man safa'ani sa'fah a'taituhu lauzah, siapa yang berani menampar saya dengan satu tamparan, siapa yang berani memukul saya dengan satu pukulan, maka saya akan memberikan kepada anak yang berani tersebut dengan kacang almond yang ada di kantong keranjang saya ini. Lalu
wadkhul fi suqika alladhi tu'azzamu fihi wa anta ala hadhil halah. Dan kau masuk ke tempat di mana pasar, yang mana pasar itu orang-orang mengagungkan kamu di tempat itu. Orang-orang pasar itu semua kenal kepadamu bahwasannya kamu orang mulia. Nah, datengin itu pasar dalam keadaan seperti itu. Pala botak, jenggot abis, pakai pakaian daster, bawa kantong isinya kacang, lalu dikeliling oleh anak-anak dipukulin, lalu dikasih tuh anak yang mukulin dengan yang namanya kacang almond. Hatta yanzuru ilaika kullu man arafaka, sehingga akhirnya semua satu pasar melihat kepadamu, dan itu orang yang melihatmu adalah orang-orang yang kenal baik siapa kamu sebenarnya. Faqala al-murid, maka ketika mendengar ternyata obatnya ini, caranya ini, si murid langsung berkata, Subhanallah, maha suci Allah, Subhanallah, maha suci Allah. Faqala lahu Abu Yazid, maka ketika mendengar ucapan tasbih muridnya tadi, kaget dengan ucapan gurunya. Abu Yazid berkata begini, qauluka subhanallah syirkun. Ucapan tadi, ucapan tasbih kamu subhanallah, itu merupakan ucapan syirik yang terselubung, yang kamu gak rasa itu adalah perbuatan syirik kecil, bahwasannya kau mensucikan Allah tapi sebenarnya kamu menduakan Allah. Faqala lahu wa kayf dzalik, kata muridnya, loh kok bisa begitu? Saya bertasbih kok memuji Allah, mensucikan Allah, kok malah dibilang syirik? Faqala Abu Yazid, maka gurunya menjelaskan kepada muridnya, li'annaka 'azzamta nafsaka fasabbahtaha, karena keadaan kau tadi dalam keadaan bertasbih mensucikan Allah, tapi sebenarnya engkau ini sedang mengagungkan dirimu, padahal kamu ingin memuliakan dirimu. Kau tidak mau menghinakan dirimu, maka kau ucapkan subhanallah, kau berlindung dengan ucapan subhanallah. Faqala al-murid la aqdir ala hadza, kata si murid, ya udah kalau begitu wahai guru, saya gak mampu untuk melakukan ini. Walakin dullani ala ghairi hadza hatta af'alahu, tapi coba tunjukin kepada saya cara selain ini, maka niscaya saya akan pasti mengerjakannya. Faqala lahu Abu Yazid, maka si guru berkata kepada muridnya, ibda bihadza, mulai dulu dari ini. Kamu harus punya prinsip dulu, kamu harus taat dulu kepada perintah aku walaupun orang-orang menjelekkan kamu. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu yang lain. Sampai kapan? Hatta tusqita jahaka wa tudhilla nafsaka, sampai kamu bisa menjatuhkan kedudukanmu yang tinggi, yang mulia di hadapan orang-orang, dan kau hinakan dirimu di hadapan orang-orang. Summa ba'da dzalika wa'arifaka bima yasluhu laka, nanti setelah kau bisa menghinakan dirimu, kau jatuhkan kedudukanmu hanya semata-mata karena mengikuti prinsip perintah aku sebagai guru, nah di situ baru saya akan memberitahukan kepadamu, ma'rifat kepadamu bagaimana cara yang pas, yang cocok kepadamu. Faqala, maka si murid tadi berkata, la utik hadza, wahai guru saya gak mampu, terus terang. Kalau yang lain bisa, tapi kalau yang ini saya gak mampu. Faqala, maka Abu Yazid berkata kepada muridnya, innaka qad qulta innaka taqbal wa ta'mal. Loh, bukankah tadi sesungguhnya kamu sudah ngomong kepada saya, sudah janji kepada saya bahwasannya kamu pasti akan menerima obat tersebut, kamu pasti akan yaitu mengamalkan daripada cara yang saya berikan kepadamu. Wa ana a'lam an la matma'a li abdin fima hujiba 'anil 'amah min asraril ghaib. Saya tahu, saya paham kenapa saya bilang kamu mau 300 tahun lamanya
sholat dalam keadaan seperti itu nggak akan terbuka sedikit pun. Kenapa? Karena nggak ada harapan, keinginan untuk mendapatkan rahasia-rahasia yang gaib bagi hamba yang masih terhijab dengan lebih mempentingkan, lebih memperhatikan pandangan-pandangan dari itu penghormatan masyarakat umum kepada dirinya. Sampai kapan? Hatta tamuta nafsuh wa yukharriku awaidil amah, sampai itu yang namanya jiwamu, hawa nafsumu yang merasa diri kamu itu mulia, suci, kau bisa matikan terlebih dahulu hawa nafsumu itu, keangkuhanmu bisa mati, dan kau membakar habis harapan-harapan yang kau inginkan berupa imbalan, penghormatan dan pandangan daripada masyarakat umum. Fahina idzin, maka di saat itu kalau kau bisa tukhraq lahul awaid, maka itu yang namanya penghargaan tersebut akan robek semuanya. Harapan-harapan pengen dilihat orang-orang akan hilang semuanya. Harapan kamu pengen dimuliain orang itu akan habis semuanya, karena kamu berpegang dan berprinsip dengan ucapan sang guru. Maka di waktu itu kata Abu Yazid, wa tadhhar lahul fawaid. Nah, di saat itulah nanti akan tampak itu yang namanya faidah-faidah, keberkahan-keberkahan, keberuntungan-keberuntungan, kebahagiaan-kebahagiaan yang akan menanti kamu dikarenakan kamu patuh dan taat kepada gurumu. Semoga kita yang mendengarkan nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bisa memegang teguh daripada perintah guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan kita bisa berprinsip tidak memperdulikan perkataan orang-orang nanti di saat yaitu di mana orang-orang sedang memfitnah Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah punya anak, punya putra dengan selamat Natalnya. Semoga kita semua sebagaimana dikumpulkan pada malam hari ini bisa mendengarkan cerita-cerita orang-orang mulia, guru-guru yang mulia. Semoga kita semua dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dibangkitkan kita bersama mereka orang-orang mulia masuk ke surga yang mulia bersama junjungan kita yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Hadirin semua